Assalamualaikum. Gimana semuanya kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Betul ini dengan kelas 15? Ya. Pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, jadi adik-adik sekalian, saya sebagai guru PPL kalian yang akan mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam yang akan menggantikan Bapak Sudirman, ya. Dan sebelum mengajar, saya akan memberikan perkenalan terlebih dahulu, karena tentu adik-adik semua belum mengenal saya dan saya juga belum mengenal adik-adik. Jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fajar Buitama, bisa dipanggil Fajar, Kak Fajar ya. Nah, adik-adik sekalian, jadi saya kuliah di Universitas Islam Jakarta yang ada di Jalan Balai Rakyat Hutan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Saya masuk jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Nah, saya sekarang semester 7 dan tentunya diamanahkan dari kampus untuk mengajar di sekolah-sekolah. Dan kebetulan saya mendapat mengajar di sekolah ini, mengajar kalian semua. Baik adik-adik sekalian, mungkin itu saja perkenalan dari saya yang singkat. Mudah-mudahan kita bisa lebih mengenal lagi ke depannya. Dan juga adik-adik sekalian, di sini semua masuk ya, semuanya hadir ya. Ya alhamdulillah kalau hadir semua. Langsung saja adik-adik kita mulai materi pada pagi hari ini, yaitu tentang, ada yang tahu apa yang kita bahas? Ya, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Jadi saya dapat amanah dari Bapak Sudirman, materi yang akan saya sampaikan itu pada pagi hari ini yaitu mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Adik-adik sekalian, ada yang tahu apa pengertian dari Al-Quran? Anda tahu pengertian Al-Quran secara bahasa? Al-Quran secara bahasa adalah bacaan. Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia. Ya, Al-Quran merupakan bacaan. Dan secara pengertian, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab suci yang berbahasa Al-Quran, yang berbahasa Arab, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia. Jadi Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Ya, Al-Quran ini merupakan suatu landasan hukum bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, yang mempercayai bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang akan membawa kita kepada jalan yang lurus. Ya. Dan Al-Quran merupakan kitab suci yang paling mulia di antara kitab suci yang lain, karena Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat, tidak akan bisa merubahnya. Tidak ada manusia yang bisa merubah Al-Quran isinya sampai hari kiamat nanti.
Nah, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang kedudukannya paling tinggi di antara sumber hukum yang lain, hadis, ijma, dan lain sebagainya. Al-Quran paling tinggi sebagai landasan semua hukum. Dan Al-Quran bukan hanya membahas mengenai hukum saja, tetapi Al-Quran juga membahas tentang sejarah-sejarah, ya, bagaimana tentang ibadah dan lain sebagainya. Lengkap di dalam Al-Quran dibahas tentang kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu merupakan Al-Quran. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai hadis. Oh iya, sebelum kita masuk ke hadis, bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia agar hidup kita lebih baik lagi. Nah, terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab suci Al-Quran ini tidak ada lagi keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa dan mau beriman. Itulah mengapa Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup manusia, karena Al-Quran merupakan suatu bacaan yang dapat mengajak manusia kepada jalan yang benar, bukan cuma sekedar bacaan biasa, ya. Nah, mari adik-adik sekalian, oleh karena itu mari kita pelajari Al-Quran, kita cintai Al-Quran, kita amalkan Al-Quran. Bagi adik-adik sekalian yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran dan juga belum mengamalkannya, ya sudah bisa tapi belum mengamalkannya, mari kita mulai dari sekarang ini. Kita baca, kita pelajari, dan kita amalkan, ya. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbingi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sampai sini paham adik-adik? Oke. Kalau sudah paham, baik kita lanjut kepada hadis. Ya. Tadi Al-Quran merupakan suatu bacaan. Nah, kalau hadis ini apa? Hadis merupakan perkataan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, dan juga ketentuan. Ya. Dan hadis itu memiliki kedudukan juga, memiliki perbedaan pembagian. Ada 3, ya. Ada yang tahu? Ya, ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan juga ada hadis dhaif. Nah, dari ketiga hadis ini juga memiliki pengertian yang berbeda, ya, adik-adik sekalian. Dan hadis ini juga merupakan sumber hukum umat Islam, tapi dari kedudukannya hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Jadi apabila di dalam Al-Quran tidak terdapat suatu permasalahan hukum, maka di hadis akan dijelaskan, akan dijawab. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita juga harus mempelajari hadis. Mengapa demikian? Karena hadis merupakan suatu dasar hukum juga yang dapat melengkapi suatu dasar hukum yang ada di Al-Quran. Apabila tidak terdapat dalam Al-Quran, apabila tidak dapat dijelaskan, maka hadis yang akan menjelaskannya. Begitu adik-adik sekalian. Maka dari itu penting sekali kita mempelajari hadis agar segala apa yang kita pahami dalam agama kita ini, kita tidak salah jalan adik-adik sekalian. Maka itu kita juga harus berguru pada guru yang baik, yang jelas sanadnya, sanad perguruannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW,
agar kita menjadi manusia yang baik dan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian.